di mana Tuhan mau mati buat adik-adik dan juga buat kakak. Nah, coba kasih salam dulu dong. Shalom buat papa mamanya. Shalom, shalom Kak Durman, Shalom, Kak Floren, Kak Lisa. Ya, kita mau mulai, kita mau satukan hati, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa adik-adik, semuanya duduk manis. Kita mau berdoa untuk ibadah kita untuk hari ini. Kita undang Roh Kudus hadir dalam setiap ibadah kita, setiap apa yang kita nyanyikan nanti. Kita nari buat Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Hari ini Tuhan kami akan mulai untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian kami, lewat tarian kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan tarian kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu bahwa kami menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sayang sama kami Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih Bapa. Kami akan mulai untuk ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan. Amin. Kita mau menari, kita mau Amen. bersorak buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Nah, lagu ini lagunya ada gerakannya, judulnya Love, Love. Nah, lagu ini karena Kak Siska agak kurang tahu ngerti gitu ya gerakannya. Nanti Kak Floren akan bantu kita, boleh ya Kak? Boleh. Oke deh. Asik, kita akan nyanyi, kita akan menari buat Tuhan. Kakak, silakan. Yeay. Ayo tepuk tangan semua yuk. Belum semuanya nih tepuk tangan. Kak Siska tunggu ini. Ayo, here we go, say. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing. Bisa kan gerakannya kan? Kita nyanyi lagi ya, semua ayo. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing. It's about everlasting. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Yeah. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Sampai kapanpun juga dia mengasihi adik-adik dan juga kakak-kakaknya tentunya. Dia mengasihi kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan kita yuk. Haleluya.
Semua nyanyi yuk. Yeah. I will sing forever of your love, come down with my hands to heaven. Your praise is loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love, come down. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. I was blind. I once was blind, I could not see. Chains of sin had shackled me, but God in heaven heard my plea, and Jesus, Jesus rescued me. Jesus, Jesus rescued me. I will sing forever of your love, come down with my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever when your love come down. Grace so sweet, it floods my soul, and hope eternal won't let go. My debt erased at Calvary, when Jesus, Jesus rescues me. Oh, Jesus, Jesus rescues me. I will sing forever of your love, come down with my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love. I will sing forever of your love, come down with my hands to heaven. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love. I will sing forever of your love. One more time. I will sing forever when your love come down. Kita akan terus memuji Tuhan sebab kasih-Nya besar buat kita. Haleluya. Kemenangan sudah Tuhan jamin. Tuhan mati dan Tuhan bangkit pada hari yang ketiga, dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Kemenangan menjadi milik adik-adik dan juga kakak-kakak kita semua. Mengalami kemenangan. Haleluya. Bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja-Mu yang angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Kami yakin, ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yesus Tuhan saya yang membebaskanku, kemenanganku. semua tepuk tangan yuk. Ayo sekali lagi semua. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja-Mu, angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia.
besar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Ku puji Yesus Tuhan setia yang membebaskanku, kemenanganku. Ayo lagi yo. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan setia yang membebaskanku, kemenanganku. Haleluya. Tuhan sudah memberikan kemenangan. Amin ya adik-adik ya. Woo. Yesus sudah kalahkan maut dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kirinya, papa mamanya bilang gini, kamu lebih dari pemenang. Kalisa lebih dari pemenang. Kak Durman lebih dari pemenang. Kak Floren juga lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Yuk kita mau siapkan hati kita buat firman. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan mau mati buat kami. Tuhan memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau ciptakan kami, Kau jadikan kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Yuk kita ambil waktu sejenak, kita angkat kedua tangan kita sembah Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Katakan terima kasih buat kasih-Mu yang kekal. Ayo semua kita mengucap syukur buat kasih Tuhan yang selalu menerima setiap kita apa adanya. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Katakan syukur bagi-Mu, Yesus. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang kasih-Nya begitu besar, yang selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. The world is your creation, and yet you're here with me, maker of all things. You are a mighty King, and mighty is your love for me. Amen. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Mountain, you pour out every sea. The world is your creation, and yet you're here with me, maker of all things. You are a mighty King, and mighty is your love for me. More than every mountain, you pour out every sea. The world is your creation, and yet you're here with me,
of all things. You are a mighty King, and mighty is your love for me. Sekarang kakak minta adik-adik sendiri ya nyanyi buat Tuhan. Sama-sama. Ayo lagi yuk. You boulder every mountain, you pour out every sea. The world is your creation, and yet you're here with me. Maker of all things, you are a mighty King, and mighty is your love for me. Maker of all things, maker of all things, you are a mighty King, and mighty is your love for me. One more time, maker of all things, maker of all things, you are a mighty King, and mighty is your love for me. Yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakaknya Tuhan. Biarlah hari ini kita siapkan hati kita. Apa yang kita baca nanti lewat firman Tuhan, biarlah itu bisa menyentuh hati kita, menyentuh hati adik-adik di rumah, dimanapun adik-adik berada. Semuanya angkat tangannya, kedua tangannya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat sukacita yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, lewat tarian kami, lewat suara kami Tuhan, lewat ekspresi kami Tuhan. Itu karena kami sayang sama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau setiap hari kami mau melakukan hal itu di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu, biarlah setiap apa yang diperkatakan lewat hamba-Mu Tuhan, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami tetap bersukacita dan mempunyai damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. After this, Joseph, who was from the town of Arimathea, asked Pilate if he could take Jesus' body. Joseph was a follower of Jesus, but in secret because he was afraid of the Jewish authorities. Pilate told him he could have the body, so Joseph went and took it away. Nicodemus, who at first had gone to see Jesus at night, went with Joseph, taking with him about 100 pounds of spices, a mixture of myrrh and aloes. The two men took Jesus' body and wrapped it in linen cloths with the spices, according to the Jewish custom of preparing a body for burial. There was a garden in the place where Jesus had been put to death, and in it there was a new tomb where no one had ever been buried. Since it was the day before the Sabbath, and because the tomb was close by, they placed Jesus' body there. Early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. She went running to Simon Peter and the other disciple whom Jesus loved.
They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they have put him. Then Peter and the other disciple went to the tomb. The two of them were running, but the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. He bent over and saw the linen cloths, but he did not go in. Behind him came Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the cloth which had been around Jesus' head. It was not lying with the linen cloths, but was rolled up by itself. Then the other disciple, who had reached the tomb first, also went in. He saw and believed. They still did not understand the scripture which said that he must rise from death. Then the disciples went back home. Mary stood crying outside the tomb. While she was still crying, she bent over and looked in the tomb. And saw two angels there, dressed in white, sitting where the body of Jesus had been, one at the head, the other at the feet. "Woman, why are you crying?" they asked her. They have taken my Lord away, and I do not know where they have put him. Then she turned around and saw Jesus standing there. But she did not know that it was Jesus. Woman, why are you crying? Who was it that you were looking for? She thought he was the gardener, so she said to him, If you took him away, sir, tell me where you have put him, and I will go and get him. Mary. She turned toward him and said in Hebrew, Rabboni. this means teacher. Do not hold on to me, because I have not yet gone back up to the Father. But go to my brothers and tell them, I am returning to him who is my Father and their Father, my God and their God. So Mary Magdalene went and told the disciples that she had seen the Lord, and related to them what he had told her. Shalom adik-adik, kembali lagi ketemu dengan Kak Jeffrey. Meskipun ini bukan hari Minggu, tetapi kita bertemu lagi. Kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena apa? Karena kita memperingati tentang kematian Tuhan Yesus Sang Juru Selamat bagi kita. Adik-adik, Kak Jeffrey mau tanya. Adik-adik, jikalau adik-adik kehilangan benda kesukaan adik-adik, atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik? Pasti adik-adik sedih. Begitupun dengan Kak Jeffrey. Jikalau kehilangan sesuatu benda yang menurut Kak Jeffrey itu sangat berharga bagi Kak Jeffrey, pasti Kak Jeffrey sedih dan pasti Kak Jeffrey akan mencari benda tersebut sampai ketemu. Nah, itu adalah suatu benda. Tetapi bagaimana dengan jikalau itu adalah seseorang yang sangat spesial bagi adik-adik, yang sangat adik-adik sayangi? Pasti adik-adik juga merasa sedih karena orang tersebut akan meninggalkan adik-adik. Nah, di dalam cerita ini Kak Jeffrey mau bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang bersedih karena kehilangan orang yang dikasihinya. Siapakah dia? Tokoh tersebut adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena ini adalah seorang yang berasal dari kota Magdala. Dia adalah seorang yang sangat berkecukupan. Hidupnya itu sangat mapan, mempunyai makanan, minuman yang berkecukupan, mempunyai pekerjaan yang berkecukupan. Dan dia adalah seorang yang pernah dirasuki oleh 7 roh jahat. Tetapi apa? Tetapi di saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, di saat dia menerima Tuhan Yesus, 7 roh jahat itu berlalu dari dirinya. Oleh sebab itu, sebagai tanda ucapan syukurnya, Maria Magdalena ini,
Dia adalah seorang yang selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Di dalam Alkitab mencatat bahwa dia ini selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah, ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia pun tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satu orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan menyaksikan bagaimana penyiksaan yang Tuhan Yesus hadapi pada waktu itu. Sampai apa? Sampai pada saat Tuhan Yesus disalibkan dan sampai pada saat Tuhan Yesus dikuburkan. Ia juga terus mengikuti Tuhan Yesus dan melihat dari dekat bersama dengan Maria ibu Tuhan Yesus dan beberapa wanita lainnya. Nah, dia pun merasa kehilangan orang yang sangat dikasihinya. Kenapa dia merasa kehilangan? Karena dia merasa bahwa Tuhan Yesus telah menolong dia, telah memulihkan hidupnya. Dari dulunya dia terikat dan terbelenggu oleh setan atau roh jahat, tetapi akhirnya dia terbebas. Makanya dia sangat bersyukur, makanya dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Sebagai bukti tanda kasihnya dia mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus berada. Nah, bagaimana dengan kita? Kita pun juga pernah merasakan pengorbanannya Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Apakah kita juga merasa bahwa kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita juga bersedih jikalau kita meninggalkan Tuhan Tuhan meninggalkan hidup kita? Oleh sebab itu adik-adik, di dalam cerita ini mau menggambarkan bahwa apa? Bahwa Maria Magdalena aja tahu mengucap syukur dan tahu berterima kasih dengan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidupnya. Nah, oleh sebab itu, setelah selesai hari Sabat, dia pun pergi ke kubur Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menyiram rampe atau untuk melihat kuburnya Tuhan Yesus. Tetapi sampai di kuburannya Tuhan Yesus, apa yang terjadi adik-adik? Ternyata kuburannya Tuhan Yesus kosong. Tuhan Yesus nggak ada lagi di dalam kubur itu. Lalu apa yang terjadi? Maria Magdalena ini panik. Dan dia mencari ke sudut-sudut kuburan itu, di manakah Tuhan Yesus ini berada. Dia mungkin di dalam hatinya berkata bahwa mungkin sudah dibawa kabur sama orang. Atau mungkin sudah disembunyikan sama orang. Dan dia pun sedih, dia pun memanggil siapa? Memanggil Yohanes, memanggil murid-muridnya yang lain, Petrus, dan memanggil lagi wanita-wanita yang lain supaya datang melihat kenapa sih kuburnya Tuhan Yesus ini sudah kosong. Mana sih Tuhan Yesusnya? Kok tidak ada lagi di tempat ini? Sampai pada waktu murid-muridnya yang lainnya, baik itu Yohanes, Petrus, sudah pada pulang semuanya ke rumahnya mereka masing-masing, dia tetap masih berada di tempat itu, di kuburan itu. Sampai ada suara yang berkata, "Hai Maria, hai, apa yang kamu cari?" Dia pun belum tahu kalau itu adalah Yesus. Sampai pada waktu Yesus berkata, "Hai Maria, apa yang kamu cari di sini?" Baru dia sadar, wah, ini adalah orang yang biasanya memanggil saya ini. Sepertinya saya kenal orang ini. Ini seperti suara Yesus. Dan dia pun tersadar bahwa itu adalah Yesus yang dia cari pada waktu itu. Ternyata Tuhan Yesusnya bangkit adik-adik. Ternyata Tuhan Yesusnya tidak meninggalkan Maria Magdalena. Dan akhirnya dia pun pulang dengan sukacita. Dan dia memberitahukan kepada murid-muridnya yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan dia pun penuh dengan sukacita. Dia mengabarkan itu kepada murid-muridnya yang lain. Nah adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu berada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Meskipun kesulitan yang kita hadapi saat ini, mari kita hadapi dengan takut akan Tuhan. Jangan kita menjadi khawatir, jangan kita menjadi takut yang berlebihan. Apalagi dengan situasi yang sekarang ini. Kita mau ke mana-mana, mesti memakai masker, mesti ada pencuci tangan untuk mencuci tangan kita. Tetapi itu adalah hal yang mengajarkan kita untuk selalu bersih. Kita juga harus taat tentang itu. Tetapi jangan menjadikan itu sesuatu kekhawatiran yang membuat kita takut dan yang membuat kita khawatir akan hidup kita.
Oleh sebab itu, jikalau kita menghadapi situasi yang sekarang ini sangat susah, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan supaya apa? Supaya semuanya ini cepat berlalu adik-adik. Dan terus apa? Terus kita harus setia kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengiring Tuhan Yesus. Sama seperti cerita tadi, Maria Magdalena. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, tetapi dia tetap setia mengikuti Tuhan. Karena dia tahu bahwa apa? Bahwa Tuhan sudah mengasihi dia. Kita pun tahu kan, kita dikasihi sama Tuhan adik-adik. Oleh sebab itu kita pun mau setia mengikuti Tuhan kemanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, kenapa kita tetap setia kepada Tuhan Yesus? Di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Oleh sebab itu di dalam situasi apapun, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, memohon sama Tuhan, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita adik-adik. Di dalam doa, pujian, penyembahan kita setiap saat. Oleh sebab itu adik-adik, firman Tuhan ini biar dapat menguatkan kita semua untuk selalu taat akan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dan kita juga tetap mau setia mengiring Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan kita juga mau tetap percaya bahwa Tuhan selalu dan senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini, kita mau membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 adik-adik. Mazmur 91. Ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-2. Mazmur 91 ayat 1 dan ayatnya yang ke-2. Mazmur 91 ayat 1 dan ayatnya yang ke-2. Nah, ikutin Kak Jeffrey, kita baca bersama-sama. Yang sudah buka, lihat Alkitabnya dan kita mau membacanya lalu kita hafalkan bersama-sama. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ini yang menjadi ayat hafalan kita hari ini adik-adik. Nah, setelah kita menghafal ayat hafalan ini, jangan kemana-mana ya adik-adik, kita mau aktivitas. Dan kita akan beraktivitas bersama dengan Kak Ardian. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papi Mami yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu untuk beraktivitas. Anak-anak Pratama Madya hari ini akan membuat kuburan Tuhan Yesus. Ada bahan-bahan yang harus Papi Mami siapkan, yaitu clay sebanyak 1 kilo. Clay ini Papi Mami bisa dapatkan di toko ATK dekat rumah atau Papi Mami bisa beli secara online. Kedua, air minum dalam kemasan botol plastik 300 ml. Dan yang terakhir, alas yang berupa kardus bekas atau triplek dengan permukaan yang rata. Jika semua bahan sudah terkumpul semua, mari kita mulai membuatnya. Shalom adik-adik, hari ini kita ketemu kembali untuk beraktivitas. Hari ini kita akan membuat kuburnya Tuhan Yesus. Papi Mami sudah siapkan bahan untuk kalian. Ayo kita segera mulai. Pertama, kita siapkan sebuah alas yang rata untuk kita membuat alas. Lalu kita ambil clay-nya seperti ini. Kita bejek-bejek seperti ini ya. Ya, kalau sudah, kita ambil botol aqua seperti ini. Botol air mineral ini sebagian luarnya kita akan lumurin air biar basah ya. Oke, kalian cukup taruh di tangan kalian. Ya. Kenapa harus dalam kondisi basah?
biar licin ya, biar gampang cabutnya nanti. Waktu masukin bungkus botol aqua, kalian jangan sampai ujung, cukup kurang lebih setengah aja seperti ini ya, setengah. Jadi kurang lebih jaraknya seperti ini ya. Ingat jangan sampai ujung supaya waktu kalian mencabut botolnya tangan kalian bisa pegang ini dengan mudah. Kalau tidak, ini bisa rubuh. Oke, kita ambil kembali clay yang lain. Kita tutup di sini. Oke, kalau sudah terbungkus, kita cabut botolnya perlahan-lahan. Oke, kita rapikan ya. Oke, cara merapikannya, tangan kiri kita rapikan bagian ini, tangan kanan masuk ke dalam lubang kuburnya ya. Kita bisa ratakan dan padatkan ya. Terus kita akan buat pintu kuburnya. Kalian gepengkan clay ini. Rapikan ujung-ujungnya. Ya, ini adalah pintu kubur. Kalian bisa ratakan permukaan atasnya ya, menggunakan jari kalian. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, clay ini harus kita jemur di tengah terik matahari ya. Kalian bisa jemur dari kalian membuat ini sampai sore nanti ya, sampai dia berubah warna menjadi coklat muda. Nah, kalau belum kering, kalian akan biarkan sampai keesokan harinya. Jadi kalau sinar matahari yang cukup panas akan membuat bagian luar maupun dalam keras. Kalian bisa pegang seperti ini, seperti kalian memegang batu ya. Nah, selesai. Kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Nah, ada kegiatan yang harus Papi Mami lakukan di rumah, yaitu membangun mesbah keluarga. Ajak adik-adik Pratama Madya semua terlibat dalam hal ini. Ajak mereka untuk menjadi pemimpin secara bergantian dalam memimpin doa, pujian, dan penyembahan. Biarlah mereka terlibat dalam kegiatan ini setiap pagi dan menjadi gaya hidup dalam keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Saat ini kita mau tutup, kita mau buka hati, kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita akan memuji Dia selama kita hidup dan selagi kita ada. Ayo semua angkat tangan sama-sama. I will sing forever of your love. Come down with my hands to heaven. Shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love. Come down. One more time. I will sing forever of your love. Come down with my hands to heaven. Shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love.
kita mau berdoa untuk doa sepakat kita buat Tuhan Yesus. Kita mau menyampaikan setiap isi hati kita. Semuanya adik-adik kita angkat tangan kita. Kita mau berdoa untuk dunia dan juga khususnya untuk Indonesia. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan doa kami buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati khususnya Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Yang hari-hari ini Tuhan, yaitu berita Tuhan COVID-19 Tuhan, mari Tuhan. Biarlah Tuhan yang berencana Tuhan. Biarlah Tuhan mempunyai rencana di balik ini semuanya Tuhan. Kami semakin dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Kami semakin dekat lagi untuk menyelidiki setiap hati kami Bapa. Bapa yang baik, biarlah virus itu tidak ada di dalam tubuh kami. Tidak ada di dalam tubuh keluarga kami Tuhan, khususnya Papa, Mama kami, Oma, Opa kami Tuhan. Semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus jaga dan lindungi semuanya Tuhan. Biar kami bebas dari virus itu Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah dengan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah itu menjadi menguatkan setiap hati kami Tuhan. Sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, berkati pelajaran kami, biarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin.